Kali ini bersama dengan Bu Ari ditemani oleh Bu Ageng. Halo, selamat pagi, Shalom. dan Rica. Ya, adik-adik, kita mau ikut ibadah sekolah minggu. Sebelumnya adik-adik siap-siap dulu, diambil Alkitabnya, disiapin semuanya, dan duduk manis. Kita mau mengikuti ibadah sekolah minggu bersama teman-teman yang lain ya, secara online. Kita masih online ya adik-adik ya. Tetap berdoa biar kita bisa ketemu ya. Nah, Bu Agung, Ya. biar anak-anak di rumah tetap semangat Oh ya. dan tambah happy untuk Oh, mengikuti ya. acara ibadah pada pagi hari ini. Gimana kalau anak-anak kita ajak untuk berolahraga sebentar? Oke, kita mau berolahraga ya. Kita goyangkan tangan, kaki, badan kita. Oke, kita semangat pagi. Kita berolahraga. Kita mau menyanyi lagu ya. Adik-adik berdiri aja Ya, jadi semangat Berdiri ya. Kita Kita tambah bergerak. semangat lagi untuk memuji Ya. nama kita pagi hari Oh, ini. kita Lagunya apa ya, Bu Agung? Lagunya apa? Oh, yang ada. Ini loh. Iya, ini ya. Lagunya. Iya. Nah. Dikotak-kotakkan tangannya. Yuk, Mas Rika. Getak-getakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digeleng-gelengkan kepala, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi. Lepak-lepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digeleng-gelengkan kepala, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik di rumah mesti sudah pada tambah semangat. Iya, keringetan nih, sumuk ya. Aduh, kita sudah olahraga nih pagi-pagi. Nah, karena adik-adik sudah tambah semangat, kita Ya. lanjut lagi untuk memuji nama Tuhan. Oh, ya. Karena Tuhan itu baik sekali pada kita. Baik. Lagunya bahasa Inggris loh, Bu. Oh iya ya, apa ya lagunya? Jadi tahu nggak lagunya apa ya? Apa tahu enggak? Apa ya? Nah, Apa yo? judulnya itu God is so God good. is so good. Nah, Artinya Tuhan itu baik. Tuhan itu baik ya. baik pada kita karena kita diberi kesehatan, Kesehatan. diberi kepandaian, Pandaian. dan diberi segalanya oleh Iya. Tuhan. Betul. Kita pujikan bersama Kak Ya. Ica, kita puji Ya. bersama Kak. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me.
semangatnya sudah berkeringat. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita mau doa pembukaan dulu ya adik-adik. Yuk adik-adik, Siapkan hati kita akan menghadap pada Tuhan di dalam doa. Ya. Bagus. Ya, mari sama-sama kita berdoa ya. Sikapnya berdoa, yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat pagi hari ini atas penyertaan pada setiap kami. Engkau memberkati kami, Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami kekuatan. Tuhan, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Berkati setiap kami, berkati pujian kami, Engkau memberkati firman yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan, Engkau yang akan menyertai dan memberkati semuanya. Kami berdoa buat acara ibadah pagi ini dari awal ke tengah hingga akhirnya, kiranya Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Kita mau nyanyi lagi Bu. sebelum kita masuk dalam firman, kita pujikan lagi nama Tuhan. Oh ya. Firman kali ini dibawakan oleh siapa tuh Bu nanti Bu? Nanti itu dibawakan oleh Yuan. Iya. Nanti itu tentang apa ya? Ya nanti kita dengerin aja. Wah, jadi penasaran deh. Pasti penasaran. Iya. Semangat sekali ya Iya. untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Oh iya. Ayo kita pujikan lagi yuk Bu. Ya, yuk kita memujikan kasihnya seperti sungai. Mari. bisa bertemu muka secara langsung, kita bawa persembahan ya, ke gereja. Betul. Nah adik-adik, berkatnya sudah banyak, berkatnya seperti sungai. Jadi kita mendapat berkat itu yang banyak, kesehatan. Wah, semuanya Ya, kita harus tetap bersyukur. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semuanya sehat? Oke, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih anak-anak untuk kesediaan anak-anak mengikuti sekolah minggu online sampai kali ini. Ya, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh kakak. Mari adik-adik, kita berdoa bersama, kita lipat tangan dan tutup mata kita. Yuk kita berdoa bersama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami berterima kasih dan bersyukur atas berkat penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Bapa, kami berterima kasih kalau di pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa mau hadir di rumah kami, Bapa mau hadir di dalam hati kami untuk menyertai kami, mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa.
Kiranya ibadah pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak boleh mempersiapkan Alkitabnya, persiapkan hati, pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Eva. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 dengan judul menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Kakak Eva untuk bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak kita sudah membaca tentang menderita dengan sabar. Di dalam ini Petrus mengatakan di dalam ayat 13, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Di sini Petrus mengatakan seperti itu. Saat kita berbuat baik, hal ini akan berdampak bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga buat lingkungan kita. Saat kita berbuat baik, orang di sekitar kita pun juga akan menjadi baik. Kebaikan itu banyak hal. Sebagai anak harus berbuat jujur, sopan terhadap orang tua, patuh terhadap orang tua, menghargai bukan hanya kepada orang tua juga kepada sesama. Dengan tetangga kita menyapa tetangga dengan baik, memberi senyuman, menyapa dengan sopan, pasti tetangga juga akan baik. Dan ini pun juga akan membawa dampak yang baik kepada kita. Jadi kita akan di lingkungan tetangga juga jadi anak yang baik, bisa menjadi teladan bagi anak-anak yang baik. Ini juga akan dapat anak-anak lihat di ayat 14.
Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Kadang kebenaran itu tidak selalu membuat kita ini selalu gampang gitu, tidak. Saat anak-anak sekolah, kadang saat ulangan, pernah ada anak-anak mengalami suatu peristiwa saat ulangan, waktu itu ulangan mendadak, anak-anak tidak siap, terus temannya gini, oh nyontek aja, open book gitu. Ya memang enak ya dia, ulangan kita nggak siap, open book wah enak. Tapi gurunya bilang, oh enggak, ulangan tutup buku, close book ya, tidak boleh buka buku. Apa yang terjadi? Blank semua. Temennya rusak, ayo contek. Saat itulah anak-anak diuji oleh Tuhan. Saat anak-anak berani menyatakan kebenaran apapun itu, anak-anak tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, tidak tergoda untuk membuka buku catatan. Kayaknya aduh, nah anak berusaha untuk mengerjakan sendiri soal itu. Begitu ulangan dibagikan, waduh, nilainya hancur dibanding temannya. Tapi anak-anak harus bersyukur. Itu kerja anak-anak sendiri, bukan dari hasil mencontek. Itu sebagai pelajaran kelak di kemudian hari, ulangan atau tidak ulangan, anak-anak tetap belajar. Itu pelajarannya. Dan di situ anak-anak belajar untuk ya ini sudah kemampuan saya, bukan karena saya mencontek, bukan karena apa. Itu yang disebut adalah kebenaran itu bukan selalu senang, bukan. Itu tadi, kebenaran itu kadang yang membuat kita menderita. Karena kok nilai kita lebih jelek dibanding teman-teman. Waduh, seorang. Tapi kita ambil hikmah dari itu, ya. Dari ayat 14 kita belajar tentang itu. Kemudian anak-anak bisa membaca lagi dari ayat 17. Dari ayat 17 kita akan membaca, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ya. Lebih baik menderita karena berbuat baik. Ada sebuah cerita menarik. Ada seekor burung manyar. Burung manyar itu burung yang sangat rajin. Dia rajin membuat sangkar. Dan dia termasuk burung yang pandai membuat sangkar. Sangkarnya indah, sangkarnya bagus, bisa untuk hidup si burung manyar dan anak-anaknya. Dan ada seekor burung gagak. Dia tidak pandai membuat sangkar. Dia melihat, dia mengintip, dia melihat sarang burung manyar yang sangat indah, dan dia timbul rasa ingin memiliki. Kemudian, itu burung manyar nanti saat terbang, aku akan tinggal di sarangnya. Kemudian burung manyar pun tibalah saatnya untuk mencari makan. Burung manyar terbang meninggalkan sarangnya. Si burung gagak datang menempati sarang burung manyar. Nah, saat burung manyar datang kembali pulang ke sarangnya, apa yang terjadi? Sudah ada burung gagak. Burung gagak dengan ngapain kamu kesini? Ini sarangku loh, ini sarangku, bukan sarangmu. Loh, ini kan sarangku, kata burung manyar. Tidak, ini sarang. Si burung manyar tidak menerima. Terus dia mencari penasehat. Dia minta tolong penasehat. Dia minta tolong si kakek burung hantu. Si kakek burung hantu adalah seekor burung yang sangat bijaksana. Si kakek burung hantu tanya, "Gak, ini sangkar siapa?" "Oh, tentu milikku toh. Kek, ini milikku, aku yang menempati." Rumahnya, enggak kakek, ini sarangku. Ya sudah, gini aja. Aku akan mengadakan sebuah lomba
bisa membuat sarang sebagus ini, berarti dia pemenangnya, berarti dia pemilik sarang ini. Dan sebelumnya dengan sungguh-sungguh dia membuat sarang kembali, bahkan lebih indah dari sarang itu yang sebelumnya. Burung gagak karena dia tidak bisa membuat sarang, dia mesti waduh ini gimana ini. Terus kemudian si burung gagak ya, tidak dapat membuat sarang apa-apa. Nah, dibalas si burung hantu membuat sebuah penilaian. Nah, oh ternyata ini sarangnya burung manyar gagak. Kamu tidak berhak untuk tinggal di sini. Adik-adik tahu nggak ceritanya? Burung manyar tadi mau menderita kembali, mau menderita, dia menderita lagi, dia membuat sarang lagi untuk membuktikan bahwa dia adalah yang benar, dia yang pemilik sarang. Tapi karena burung gagak berbohong, bukan dia pemilik sarangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini tadi adalah teladan mengapa kita harus berbuat benar, mengapa kita harus mau melakukan sebuah kebenaran, meskipun mungkin itu kadang tidak menyenangkan pada kita. Berbuat benar itu banyak sekali, ya. Antara lain anak-anak harus berbuat jujur, ya. Karena ada sebuah cerita kenapa kita harus berbuat jujur, ya. Nana dengarkan dulu cerita kali. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi, dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Kita harus berbuat jujur, karena kejujuran adalah merupakan pangkal segalanya, ya. Jangan membuat sebuah kebohongan, karena kebohongan kecil nanti akan diikuti kebohongan yang besar. Kita harus menghilangkan sebuah kebohongan itu, ya. Kita harus hidup jujur sebagai anak-anak Allah, dimanapun anak-anak berada, ya. Karena berbuat jujur itu adalah salah satu perbuatan yang benar di mata Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus berbuat benar dimanapun anak-anak berada. Dan perbuatan ini harus selalu kita kerjakan, selalu kita lakukan, ya. Jangan kalau dilihat, oh ada mama ini, aku harus berbuat manis, tidak, ya. Meskipun ada orang tua atau tidak, meskipun anak-anak sedang sendiri, meskipun anak-anak bersama teman, bersama orang lain sesama, atau mungkin dalam sebuah keluarga sekalipun, anak-anak harus berbuat benar. Benar bukan hanya untuk diri anak-anak sendiri, tapi juga benar untuk orang yang ada di sekitar kita, meskipun banyak hal yang akan menghalangi kita. Tapi anak-anak harus yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menjaga anak-anak selalu, ya. Kita akan berdoa, kita akan tutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan supaya kita dapat menjadi anak-anak Allah yang benar. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan telah mengajarkan kepada kami Tuhan untuk selalu setia dan taat di dalam Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang bertingkah laku benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menutup persekutuan sekolah minggu pada pagi hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan pun juga akan menjagai anak-anak dimanapun anak-anak berada. Jaga dalam lingkungan keluarganya Tuhan, jaga dalam keseharian mereka. Lindungi orang tua mereka Tuhan dalam mendidik dan membimbing anak-anak yang telah Tuhan berikan bagi kami. Berkatilah pekerjaan orang tua mereka, berkatilah kehidupan mereka satu persatu. Kami pun juga rindu Tuhan untuk dapat bersekutu bersama-sama dengan anak-anak yang Tuhan berikan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik bagi kami, sehingga kami pun dapat bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada anak-anak Tuhan yang sedang sakit, tolong mereka Tuhan, jagain mereka, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kesembuhan. Terlebih-lebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, mampukan anak-anak untuk menjaga diri mereka sendiri, menjaga kesehatan mereka, berikanlah daya tahan yang baik, imunitas yang baik. Tuhan Yesus yang baik, jaga anak-anak Tuhan dalam pergaulan mereka dari hari ke hari. Biarlah anak-anak Tuhan dapat menjadi teladan bagi yang lain dan memampukan anak-anak Tuhan untuk bertingkah laku benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dan kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun berada, hanya di tangan kasih setia Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, selalu berbuat baik dimanapun anak-anak berada dan jadi teladan bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Jangan lupa di akhir nanti anak-anak ada yang kangen tidak sama temannya? Kalau ada yang kangen, anak-anak boleh melihat sampai selesai tayangan sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya, anak-anak bisa melihat teman-temannya meskipun melalui layar. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, Sudah memuji Tuhan. ya. Nah, kita mau penutup ya, kita mau Akhiri ibadah Ya. pagi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita akan sekali lagi memuji nama Tuhan. Ya. Karena kasih Tuhan itu selalu baik pada kita semuanya. Ya, Kasih Tuhan itu indah. Iya. Betul. Kita nyanyi kasih Yesus indah. Oh, indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, kita mau pamitan. Kita berjumpa kembali minggu Iya. depan dalam acara ibadah sekolah minggu online di KC Mijen Semarang. Ya. Bye bye. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.
Yesus.